istirahat ya. Apa nih dapat bukan masa lalu pada kehidupan dewasa, gangguan kesehatan mental yang saya bilang tadi, orang yang sangat mudah stres, depresi, schizophrenia adalah proses muncul ketika kita ada di usia remaja. Ketika kita ada di usia remaja, kita punya masalah apa? Ibu, saya setelah kuliah lagi, sekarang saya ambil psikologi. Dan karena saya kuliah semester 5, otomatis teman-teman kuliah saya adalah anak-anak yang kelahiran tahun 2005, 2006, 2007 itu teman-teman saya. Mereka adalah anak-anak mahasiswa yang semuanya rata-rata memang punya luka batin. Ada yang tiap hari ayahnya memarahi sampai pada mereka sudah tua. Tiap hari ayahnya marah. Ada yang memang masih ingat di usia SMP, gurunya melakukan seksualitas kepada dirinya. Ada yang benci sama ibunya karena ibunya kerja terus, tidak pernah memperhatikan kebutuhan. Itu keluar, omongan itu keluar sama anak-anak di teman kuliah saya. Ada tingkat sakit, tingkat 3. Artinya mereka punya luka batin. Memang gak berani ngomong di depan ibu ayah bundanya, gak berani. Mereka ngomong ketika dosen bertanya, apa luka batin Anda? Karena setiap orang punya luka batin. Ada bicara sebenarnya. Ya, baik. Perilaku menyabotasi atau menyakiti diri sendiri. Ibu, anak-anak sekarang ada, kalau kalian kan anak sekolah, pernah kan? Pasti sering. Karena itu sekarang sudah jadi tren. Jadi tren menyakiti diri sendiri. Kenapa? Karena benci kepada sesuatu tapi dialihkan dengan menyakiti diri sendiri. Benci kepada ayah bundanya yang masih sekarang dia sudah SMA kelas 3 masih juga berantem di depan anak-anaknya. Kalau sedang berselisih pendapat suami istri jangan di depan anak-anak karena akan menjadi memori yang diingat sama anak. Kalau mau berantem ngacak di kamar, anak tidak ada. Ya, ada kelanjutannya nih kalau di kamar. Ya, tetapi itu lebih baik tidak dilihat oleh anak-anak. Yang kedua, jangan mudah terlempar kata-kata yang menyakitkan pasangan, karena akan menyakiti perasaannya yang diingat terus oleh orang. Ya, sulit bergaul dengan orang lain, menarik diri, nggak mau gaul sama tetangga stimulasi apa aja, bawaannya marah aja. Kita nggak suka sama tetangga, kita nggak suka sama ibu di ujung gang itu, kita ada aja gitu yang bahan ocehannya. Nggak baik, ya, karena orang yang bahagia tidak pernah membenci siapapun. Jadi kalau pada saat ini ada kunjungan ibu kepada orang lain, tandanya ibu belum baik. Yang berikutnya masalah pengendalian amarah atau emosi. Sudah berapa tahun berumah tangga? Kalau saya sudah 33, ini kan tahun 93. Benar ya? Nanti 30 berapa? Ini sendiri ya? Ada nggak yang amarah emosi? Menjalani 40 tahun, usia 40 tahun pernikahan yang keberapa? Saya sudah malas itu. Aduh, kenapa? Sudah tak pernah lagi untuk membicarakan hal-hal yang tidak perlu untuk dibicarakan. Masalah ekonomi, saya tidak pernah tahu gaji suami saya dari sejak menikah. Bagi saya, ayah kasih berapa? Ya udah saya
hidup yang selalu kekurangan, ya. Padahal nggak perlu itu menjadi masalah kehidupan. Karena Allah sudah kasih rezeki kita sudah kita akhir sampai mati sudah ada. Karena masalah rezeki itu adalah jemput bola. Ayo, apakah seorang ibu rumah tangga tidak masalah uang? Keliru pemahaman itu. Karena ibu sudah dikasih rezeki sama Allah. Jadilah ibu dan istri yang kreatif. Bangun jam 2 malam. Apa yang bisa saya upayakan untuk ekonomi? Karena saya adalah ibu rumah tangga. Rubah pemahaman kita terkait dengan rezeki. Lalu, jadi tidak boleh lagi masalah ekonomi menjadi permasalahan yang menimbulkan luka batin. Karena selagi kita hidup, kita masih dulu yang namanya ekonomi. Karena kita selesai. Kalau ekonomi menjadi luka batin, iya memang enak gaji laki lu gede, gaji laki gua kecil. Kenapa sih harus berharap rezeki dari para saudara? Kenapa sih? Kan itu sudah dikasih sama Allah. Allah berterima kasih. Ya, kalau dua orang memiliki sumber rezeki, insya Allah menghubungkan anak sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, jadi hindari yang namanya pengendalian emosi. Ini saya anak suami aman-aman saja, tapi anak saya keterlaluan nakal. Anak saya itu masyarakat. Catat dari saya, tidak ada anak yang nakal, tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang panas. Catat ya. Karena saya megang anak sudah, perjalanan karir saya sudah 20 tahun membuka sekolah. Saya akan marah kalau guru saya mengatakan anak ini Masya Allah nakalnya, oh saya paling tidak suka. Anak ini bodohnya dipanggil, saya paling tidak suka. Karena Allah itu memberikan sambungan sasaran kepada anak kita banyak sekali. Banyak. Yang gugur ini sepersekiannya selebihnya masih ada yang bisa ditahan. Apa? Hanya kita yang belum tahu daya belajar anak kita. Maka kalau memang ada, ini aku gini, gimana saya datang ke ruang saya. Ya, sekali lagi, tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang malas, tidak ada anak yang nakal. Ingat di depan. Ya, sumber kecerdasan seorang anak adalah dari ibu. Sumber kecerdasan anak, sumber kreativitas anak adalah dari ibunya. Kalau ibunya marah, dasar anak ini gak pintar, ya ibunya lain diri sendiri. Jangan dialihkan ke anak, karena sumbernya dari ibu. Makanya bapak-bapak cari istrinya yakin. Pintarnya bukan pintar, tapi pintar berlogika, pintar memanfaatkan pikirannya. Jangan cari bini yang gede perasaannya, yang gede kampungnya, rugi karena capek. Kenapa bisa ada gejala dengan kesempatannya? Ya, ibu kalau ibu marahin anak memang dasar bodoh, ibu kesini. Ya, karena sumbernya nularnya dari ibu. Paham sekarang? Jadi jangan marahin anak lagi. Kalau dia malas belajar, jangan marahin lagi. Karena ini kesini nih ujungnya. Ya, ujungnya terbuka. Jadi masalah pengendalian amarah dan emosi sepakat. Walakan jangan marah bagimu surga. Ini hanya untuk anak-anak saja. Pasangan
Lanjut. Pastikan fokus sambil konsentrasi. Orang yang punya banyak muka batin kelihatan. Wajahnya juga bukan wajah yang fokus dalam mengerjakan sesuatu. Auranya juga auranya aura hitam, aura merah. Itu terlihat. Tadi sudah pandai membaca aura bisa terlihat. Jadi kalau orang yang bahagia auranya juga terlihat. Kalau gitu saya pakai cadar aja biar auranya tidak terlihat. Dan juga masih kelihatan. Auranya masih kelihatan dari jidat, ya. Ayo, ya. Fokus itu termasuk essential life skill. Fokus itu termasuk salah satu dari 7 kekuatan skill manusia dalam menjalani kehidupan. Karena yang pertama, jadi kalau ibu fokus apapun, mau ke anak mau ke suami mau ke anggota masyarakat, mau ke pekerjaan maka hasilnya akan bagus. Lalu perubahan pola perilaku dan pola pikir. Ini manfaat. Kalau kita menjadi orang yang bahagia, berpikir cepat, ya. Kalau ada masalah, problem solvingnya cepat. Hidup itu menjalankan perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Hidup itu menjalankan perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Jadi tidak ada orang yang tidak diuji. Maka nggak boleh iri karena semuanya diuji. Cuma berbeda-beda nasib saja. Yang satu diuji sama suaminya, yang satu diuji sama rezekinya, tetangga kita diuji sama anaknya, tetangga kita satu lagi diuji sama ketuanya. Masing-masing ada ujian. Terima takdir itu. Karena orang ikhlas adalah orang yang menerima takdir. Tujuan hidup ibu ngapain? Tuh, tujuan ibu mau ngapain? Tujuan hidup ibu ngapain? Masuk surga kan? Masuk surga kan? Tujuan hidup? Tapi kok masih marah-marah? Tapi hilang. Udah hilang kagak sadar-sadar. Hilangnya kelamaan bertahun-tahun. Istighfar aja cuma 3 kali sambil ngelipat perkenan. Astagfirullahaladzim, langsung pindah pekerjaan yang kadang bisa membuat emosi. Kan mau masuk surga tujuan hidupnya. Kira-kira masuk surga boleh nggak ditentang sama orang yang tukang marah? Bukan orang yang ngegosipin orang, kan tidak. Ada Bu. Jadi kalau kita mentalnya sehat, tidak punya luka batin, sedikit sekali luka batinnya, maka kita akan cepat menjadi orang yang segala sesuatunya pakai logika. Masalah apapun dia akan cepat selesaikan. Men-switch sebuah pekerjaan pun akan cepat dia lakukan. Ya, baik. Lanjut. Ciri-ciri orang yang mengalami luka di masa lalu. Mudah menangis. Siapa yang cengeng? Siapa yang cengeng tanpa masalah? Yang cengeng tanpa masalah adalah yang punya luka hati. Tersinggung. Gak bisa jadi seorang ibu kalau cepat tersinggung, ya. Kalau gak usah menjadi seorang ibu kalau cepat tersinggung. Kasihan anaknya, ya. Mengeluh apalagi, termasuk orang yang tidak bersyukur. Mulut tangan itu selalu rajin berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallah
aduh capek banget ini. Bapak minta tolong apa? Bapak rebusin air. Bapak minta tolong Bapak sekarang ngantor aku anak. Kasihan rumah tangga kayak gitu, dapatnya apa? Keteladanan malesnya. Jadi siapa yang membuat anak males? Siapa yang membuat anak jadi malas sekolah? Hah? Hai, aku mau bertanya. Siapa yang buat? Siapa yang membuat anak kalau pagi punya problem terus? Ibu, karena ibunya minta perhatian terus sama si bapak. Dan contoh yang baik buat seorang anak. Kita masuk sudah nafsi ya. Betul apa enggak? Ibu masuk sudah mengajak sama bapak, atau bapak masuk sudah mengajak sama ibu. Kan nafsi dulu ditimbang. Perbuatannya kayak bagaimana? Berumah tangga tujuannya cuma dua. Satu, At-Tahrim ayat 6, menjauhkan diri dan keluarga dari azab api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Itu tujuan berumah tangga. Yang kedua tujuan berumah tangga adalah ta'awun. Apa ta'awun? Tolong menolong. Jadi kalau bapak lagi nggak punya duit, ibu mau nolong apa sama bapak? Jadi kalau ibu lagi nggak punya duit, bapak mau kasih apa ke ibu? Ta'awun. Masya Allah, rumah tangga pokoknya sakinah mawaddah warahmah, tidak ada omelan, tidak ada sakit hati. Kurang duit tinggal minta. Sama kita sama-sama nggak punya duit, ayo kita cari sama-sama. Gampang kan? Mudah tidak? Mudah tidak? Mudah. Ini nggak punya duit, pulang kan? Pulang kampung, ngerepotin orang tuh, ngerepotin saudara. Kira-kira hidupnya sukses gak? Wah, di dunia aja gak sukses, baru-baru mikirin akhir, mikirin akhir, gak punya duit, gak punya udah pusing, baru-baru mau sholat tepat waktu, baru-baru mau masuk sur. Nah, udah jelas kan kalau berpikirnya? Nanti pulang dari sini bisa jadi orang benar? Hah? Insya Allah pulang dari sini bisa jadi pribadi yang bahagia? Wah, yang jawabnya sedikit. Sulit memaafkan. Orang yang luka batinnya banyak, sulit banget memaafkan. Maka prosesnya harus pelan-pelan untuk bisa melupakan masa lalu. Nanti dikasih tahu caranya seperti apa. Mempercayai sulit, mempercayai orang lain. Suami aja gak dipercaya, istri gak mempercayai suami. Ada gak anak yang tidak percaya sama ibu? Banyak. Ada gak ibu yang tidak percaya sama anak? Banyak. Makanya anaknya berbohong. Siapa yang ngajarin? Nah, ibu yang ngajarin anak berbohong. Gak percaya? Saya 20 tahun di dunia pendidikan. Ketika anak itu berbohong, saya tidak takut orang tuanya. Kalau ingat peristiwa apa yang membuat ibu mengajarkan ibu berbohong di sana? Kalau ibu saya selalu saya ajak untuk meriwayat masa lalu. Ya, sulit menerima perubahan dan bergerak maju, mengalami gangguan usaha itu. Kalau udah depresi kasihan ya. Nih, tahu dari mana orang itu depresi? Gampang bagi saya. Jalannya udah nggak jalannya aja udah ketahuan, gak fokus dia, seragam seruduk,
perhatikan jalan masyarakat sendiri. Mau saya pilih yang bukan dapurnya lebih banyak. Cemas. Kejadian belum ada, dia udah takut itu. Itu kan kecemasan ya. Kejadian yang belum tampak, baru ada gejala-gejala, dia bakalan mengganggu sendiri, itu kecemasan. Capek kalau punya cemas itu capek. 2 jam jauh di masa cemas. Anak belum main hujan dulu udah bilang, tapi batuk dulu, udah jangan. Hujan aja belum keluar dia, baru bilang, ma aku main hujanan. Nanti batuk bu, kecemasannya muncul saudaraku. Wajar nggak kalau anaknya jadi pencemas? Wajar, karena enaknya suka cemas. Ya, mengalami kompetisi bimbel. Siapa yang suka bimbel? Siapa yang suka bimbel? Hah? Kalian suka? Tolong dong. Ya. Jadi kalau saya suka sering, kalau satu kali saya bisa paham. Kalau sudah lebih dari 3 kali, maka saya sudah punya ciri. Bagi banyak masalah. Ya. Kelelahan kronis, fibromia, dia dicek apa itu fibromia. Sulit mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Ibu, bapak, saya juga mengajari begini. Mulai pulang dari sini nanti, belajarlah untuk mengatakan sesuai perasaan. Ajarkan anak-anak kita untuk mengungkapkan perasaan yang sedang dialaminya. Kalau anak pulang sekolah, ibu bilang apa? Semangat. Ada PR-nya. Hal menggunakan apa ya? Tadi sekarang siapa yang ngakalin? Berdua yang ngakalin. Jangan dibalikin. Nah, bagaimana perasaanmu hari ini? Nah, bagaimana kamu belajar hari ini? Lelah, suka, atau seperti apa? Ajarkan juga suami, ayah, mohon maaf, hari ini aku lelah sekali. Mohon maaf kalau aku tidur lebih dulu. Ayah, aku marah hari ini karena WA aku tidak pernah ayah jawab. Suami bilang, Umi, mohon maaf, aku tidak bisa menjawab WA Umi yang panjang lebar. Karena aku hanya sanggup mencerna 1 kata saja. Ya atau tidak. Ya atau nanti. Hanya itu yang sanggup dicerna oleh si bapak yang sedang bekerja. Makanya kalau laki sedang bekerja, jangan diganggu. Anda baperan banget sih dari istri. Belum apa-apa ditakutin dari cemas nih. Pulangnya jam 10 malam. Biasanya jam 7 sudah di rumah. Kalau tidurnya cemas, dia nggak bisa tidur. Padahal tidur jam 8 enak banget bu. Jam 8 waktu udah tidur enak sekali. Lelahnya seorang ibu batas maksimal yang dia tidur itu jam 8. Ibu lagi belum pulang, agak tidur. Takutnya pulang rumah orang lain. Takut enggak katanya. Berarti cemas. Capek ya kalau cemas. Ya. Selalu mengkritiki diri sendiri. Ya, bohong. Aku tak bodoh. Ayah pinter. Wajar kalau ayah nyari perempuan yang di pabrik yang sama-sama pinter. Gak percaya diri. Ya. Padahal laki-laki mah bisa membuat istrinya percaya diri. 1, penampilan. 80% siapa kita dilihat dari penampilan. Di rumah penampilannya harus enak dilihat mata. Di luar pun begitu. Orang yang stres kelihatan penampilannya.
Ya, tuh bisa berubah. 80% siapa ibu dilihat dari teman. Merasa takut ditinggalkan, sulit menentukan batasan dengan orang lain. Tuh, sekarang kalau mau mendidik anak, mau merubah suami, mau merubah pasangan, jangan banyak aturan, tapi berlakukan batasan. Berlakukan batasan. Jangan ada haram, jangan ada ucapan dosa, ucapan haram. Gak laku sama anak sekarang. Anak-anak sekarang gak takut yang namanya neraka, gak takut apa yang namanya setan. Karena pada dasarnya anak ngaku gua aja setan gitu. Gua suka nyebelin emak gua. Sekarang anak udah tahu itu. 4 hal yang dimiliki sama anak kita, ya. 4 hal yang dimiliki sama anak kita dari dia lahir. 1, keunikan. Walaupun kita punya 5 anak, berarti punya 5 keunikan dari setiap anak. Kalau ibu memperlakukan pola didik, pola asuh, pola ajarnya sama, maka ibu termasuk orang tua yang merugi. Itu ya, karena setiap anak Allah kasih kelebihan. Ya, kelebihannya bisa saja berbeda dari setiap anak yang kita lahirkan. Kedua, anak adalah pelaku utama. Pada dasarnya dia ngerti apa yang dia lakukan. Jangan diberlakukan aturan, tapi diberlakukan batasan. Apa itu? Contoh, mama tahu, misalkan anaknya SMP kelas 3, mama tahu kamu ingin mengikuti pesta ulang tahun temanmu, tapi mohon maaf, mama belum bisa mengizinkan karena kamu perginya hanya dengan satu teman misalnya, karena kamu perginya sama teman laki-laki misalnya. Mama takut dan khawatir, itu ya. Jadi ada perasaan yang harus dikeluarkan dari seorang ibu. Nah, itu namanya bukan marah, tapi memberikan batasan. Beda sama marah ya. Gak boleh pergi. Karena kamu anak perempuan, haram hukumnya. Pergi sama lawan jenis. Masuk anak keluar. Coba katakan, mama hanya takut kamu pergi sama si Anton. Perasaan seorang ibu itu batasan. Bukankah agama kita mengajarkan? Begitu saja, itu batasan. Ya, karena ungkapan namanya batasan. Tapi kalau ibu ngomong dikit-dikit haram, dikit-dikit namanya aturan. Paham ya? Bisa bu? Janji gak marah sama anak? Janji gak marah sama suami? Nih, cara ngomong sama suami yang artinya ada batasan. Ayah, kan kita sudah sepakat kalau ayah pergi jam sekian, pulang jam sekian. Kalau ayah pulang tidak di jam sekian, membuat Umi khawatir, membuat Umi ketakutan yang sangat. Bisakah ayah memahami perasaan ibu, perasaan Umi? Karena Umi dari pagi sudah banyak pekerjaan di rumah. Itu tidak marah. Benar gak? Benar gak itu tidak marah? Tidak, tapi menyampaikan batasan. Kira-kira suami akan jawab apa tuh? Kira-kira suami akan jawab apa kalau kita kasih batasan? Hah? Bodoh amat, tidak mungkin. Karena ibu sudah menyampaikan perasaan, dia pun akan menjawab perasaannya. Ya mama lain kali kalau aku pulang telat, aku
bla bla bla. Aku akan sampaikan terlebih dahulu biar kamu tidak khawatir. Aku akan pasti begitu karena menyampaikannya dengan batasan, ya. Bisa begitu? Bisa nggak? Saya teriak. Perempuan harus cerdas verbal. Seorang ibu, seorang istri harus cerdas verbal. Pintar bermain kata, bukan untuk yang negatif berbohong, bukan. Ya, karena pada dasarnya dia memiliki 20.000 kata per hari yang harus dikeluarkan, maka harus pintar mengolahnya. Sementara laki-laki tidak sebanyak perempuan. Laki-laki berlogika, tapi kalau disampaikan dengan ucapan yang mengenakan, yang membuat dia nyaman menerimanya, logika berpikirnya jalan. Saya tidak akan marah ketika suami istri saya menyampaikan dengan permohonan, mohon maaf dulu, berkenan tidak. Paham ya? Lanjut. Kenapa tidak perlu masuk? Masih kita masalah yang satu. Anak yang sering dikritik, kasihan anaknya, coba. Kenapa? Dia merasa tidak cukup baik menjadi seorang anak. Selalu salah di mata ibunya, selalu salah di mata ayahnya. Kasihan ya? Jangan mengeritik anak, tapi berikan, sekali lagi tadi, berikan batasan. Jangan marah ya, kata dong. Ya. Anak yang mengalami pelecehan, bukan pelecehan seksual, saya katakan anak yang mengalami pelecehan, dibukukan, seorang ibu kalau lagi marah sama anak, kira-kira yang keluar apa? Perkataan negatif bukan? Pernahkah ibu ketika marah bilang anak sudah ini, ya Allah, ngomong begitu? Padahal anaknya nakal ini takut, tapi seorang ibu tidak mengatakan ya Allah anak soleh ini. Bisa bicara begitu kalau ini marah? Bisa? Ya, jangan keluar ya kata-kata yang negatif kalau ingin marah sama anak. Itu batasan, tapi keluarkan kata-kata yang positif. Walaupun dia nakal, yang keluar adalah ya Allah anak soleh ibu, padahal ibu tidak semua, andung udah keluar semua, tetap mengucapkan anak soleh. Anak yang kehilangan orang yang dicintai pasti akan sedih berkepanjangan. Seorang istri yang kehilangan suami bisa 26 tahun itu tidak hilang ingatan. Kalau suaminya adalah suami idaman, 25 tahun pun tidak akan hilang memori bersamanya. Tapi kalau suaminya tadi culas, jangan 6 bulan nanti bagaimana ya, karena memang ya seperti itulah ya. Bagaimana cara mengatasi masalahmu? Salah solusi. Ibu sering berkomunikasi, dari keluarga masing saya merasa kayaknya enggak dari wajah-wajahnya, karena sudah sibuk dengan kegiatan, sudah sibuk dengan pekerjaan, sudah sibuk dengan proses. Tapi ini penting. Tadi Abu Bakar kalau mau tidur dia berhealing dulu sampai. Cuma Abu Bakar karena imannya berbeda dengan kita, yang dia pikirkan adalah tadi saya melakukan kebaikan, kira-kira kau terima tidak ya Allah? Abu Bakar
Ya, maafkan mama nak, karena mama pada waktu usia kamu 7 tahun, mama menyubit pipi kamu, mama menyubit paha kamu, karena gara-gara itu saya lakukan sampai hari ini. Saya membentak, saya tahu, saya sadar membentaknya. Ada masalah apa ketika membentak, saya tahu kejadiannya mungkin 10-20 tahun yang lalu kepada anak saya. Tapi itu saya ungkapkan terus sampai perasaan bersalah saya berkurang. Sampai saya tahu anak saya menerima kelakuan si ibu. Minta anak berkomentar dari apa yang saya sampaikan. Ini bagaimana kalau anak itu memang belum bisa bicara? Kan sahabatnya baru sekarang, anaknya baru 3 tahun, 4 tahun, peluk dan sampaikan apa yang ibu rasa. Peluk, cium, sampaikan yang ibu rasa. Ada 5 tanda cinta kita kepada anak yang bisa dirasakan sama anak usia kecil. Tapi mindfulness apa? Arti diri kita berada di masa sekarang dan menenangkan diri. Mindfulness itu minum kondisi sekarang. Artinya, ya, tapi untuk bisa tidak mengingat masa lalu, sekarang saya berubah, ya, dan kedepannya saya harus punya pikiran yang positif. Mindfulness. Makanya ada waktu buat sahur. Paksa ada waktu untuk sahur. Jangan sampai lupa. Karena kalau tidak, itu akan tambah hari, tambah banyak luka. Setiap hari kalau tidak sahur akan banyak tambah luka. Halo, lanjut. Masih banyak apa lagi? Berdialog dengan diri sendiri, bicarakan dengan diri sendiri dan tentukan apa yang ingin dilakukan untuk maju ke depan. Mencari kegiatan positif, bukan yang disukai, olahraga, meditasi atau yoga. Sekarang kan banyak ibu ternyata, olahraga itu, kalau selain olahraga itu, ya, gaya hidup yang wajib sudah dilakukan. Jangan baru seminggu sekali. Ajak tuh ibu RT atau ajak tuh 1 jam bermalam keluar. Kita senang tiap hari. Karena jadwal itu ibu yang bisa melakukannya. Jadwal kegiatan itu ibu yang bisa mengaturnya. Silakan olahraga. Yang paling bagus olahraganya memang di alam, bukan di dalam rumah. Mentang-mentang punya alat komplit di rumah sendiri. Enggak. Kalau ingin mengupdate hormon kortisol itu ya berarti harus di luar. Nanti harusnya belajar tentang hormon, ya Bu. Karena terkait semuanya masalahnya terkait dengan hormon yang ada dalam diri kita. Maka saya pesan setiap hari harus olahraga karena olahraga bagian gaya hidup yang
saya, 2 yang profesional bisa ke psikolog, psikiater, 3 sama Allah. Yang lain no. Saya katakan yang lain karena sama-sama ada. Kalau ada profesional ini, apakah psikolog atau ke psikiater? Lanjut dulu. Nah, ini yang kasih ke sekarang. Zikir, baca Quran. Siapa yang sudah rajin baca Qurannya 1 hari 1 Siapa yang rajin baca Qurannya 1 hari itu 7 surat yang selalu dibaca setiap hari. Itu adalah salah satu dari penyelesaian masalah. Lanjut. Sholat, zikir, ikhlas, bersabar, membaca Al-Quran. Tadi ya, kalau yang pertama sekali saya katakan 2 saja, 2 orang yang bisa menjaga manusia sama psikolog atau psikolog. Selanjutnya, ya, lanjut. Ini yang paling murah dalam mengatasi mengurangi sholat, zikir, ikhlas, dan baca Al-Quran. Karena tadi ya, mindfulness itu bisa bicara dengan diri sendiri, berjanji sama diri sendiri, ya. Bisa sekarang melewati permasalahan? Bisa enggak? Tapi bertahap ya. Bertahap, berproses. Kalau sudah 3 bulan atau mungkin 3 bulan, kalau sudah 3 bulan tidak ada perubahan, berarti itu adalah tapi bisa, karena saya sekarang ya, saya berapa dulu, kesalahan apa bisa saya kesalahan sampai sekarang saya melakukan dan anak-anak terbukti energi. Kenapa saya katakan energi? Karena dia tumbuh dan berkembang dengan perasaan bahagia. Gak ingat bapaknya dimarahin sama anaknya, ya, dipukul sama anaknya, gitu. Tiap hari, tiap sekali kita berdiskusi sama anak. Bagaimana perasaanmu? Apa keinginan kamu? Apa masalahmu? Itu kita sering tiap sekali, walaupun tempatnya berbeda-beda tempat. Tapi kita semua, ya, begini. Saya akan sangat gampang kalau saya minta uang segini. Saya akan sangat gampang memberikan batasan kepada anak. Nah, ini sebenarnya tidak meminta untuk balas jasa seorang ibu. Tapi kata Allah, anak disuruh untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi kira-kira berbulan si A minta kasih berapa? Pintar ya, si B mau kasih berapa? Si C mau kasih berapa? Si D mau kasih berapa? Begitu. Jadi jangan ada aturan pokoknya lu tiap bulan ngasihnya 1 juta ya. Enggak. Tekan anaknya. Tapi kasih panduan bahwasanya dalam surat An-Nisa ayat 9, anak disuruh untuk berbuat baik sama orang tuanya. Langsung kasih batasan. Kira-kira tiap bulan sama ngasihnya berapa? Karena dia ngasihnya berapa? Sampai semuanya ngasihnya. Jadi ya, paham? Ya, baik sampai di sini. Sudah 80 menit saya? Belum? Banyak kan tanya jawab ya. Dan saya mohon maaf dan kembali saya bersihkan asal mengurangi asal keluarga. Baik, terima kasih kepada Umi. Beri tangan yang paling banyak untuk Om Yesa. Terima kasih.
kemudian juga kita dari 12 tahun lalu untuk awalnya dan yang terakhir itu sekarang masih di Thailand. Dan mungkin saya ingin bertanya bagaimana sih cara mengobati luka masa lalu kita, terutama untuk yang pertama yang menjelang dewasa karena hampir 17 tahun dan yang masih usia remaja. Karena mungkin dulu ya saya mengakui sebagai orang tua kurang ilmunya juga pada saat awal-awal berkeluarga. Ini itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya lagi, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya ini, bagaimana caranya kita mengungkapkan orang meminta maaf kepada anak-anak karena mungkin masa lalu yang kadang suka marah. Awalnya kan ngobrol sama teman, kadang kita kenal ya siapa dan saya punya cerita yang pertama umur 14 tahun, 10 tahun dan yang terakhir 5 tahun. Maksudnya kadang ada kita sebenarnya ada rasa gengsi, ada rasa malu, ada maaf kepada anak kita. Gimana caranya untuk mengawalnya gitu. Terus yang kedua, ya gimana caranya ketika kita meminta sesuatu yang kadang itu menurut kita ya, menurut kita orang tua itu tidak baik. Contohnya misalkan kita minta keluar dari gaji yang mungkin dari sekolah, sedangkan menurut kita orang tua yang itu baik itu untuk masa depan mereka. Jadi ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada penanya pertama. Maaf Pak, dari Bapak siapa? Baik, untuk Bapak Rudi, ini pertanyaannya bagaimana cara mengobati luka masa lalu terutama yang berang dewasa. Mana mama Usia yang dewasa masih muda. Udah, baik. Karena pertanyaannya sama, bagaimana dari menyelesaikan luka tadi anak usia remaja. Itu dulu ya. Baik ayah bunda, ciri umum masa remaja adalah satu, kepengen dianggap benar, tidak mau disalahin, banyak ngebangkang, proses identifikasinya terang. Ciri khas itulah yang membuat pada sebagian besar orang tua menganggap masa remaja adalah masa mengangkang. Masa remaja susah diatur, ya. Padahal memang masanya itu. Secara psikologis memang masanya itu, masa yang pengen dianggap benar, masa yang pengen tidak ingin diganggu gugat, masa yang kepengen tidak ingin dinasehatin, karena dia kepengen yang ngasih nasihat itu adalah teman dekatnya. Masa yang memang pada usia itu mereka kebangkang. Jadi tidak boleh marah, yang ada adalah bijaksana menghadapi mereka. Kalau dia katakan, maksudnya gini, katakan ini, kok anak saya SD itu baik benar, soleh benar, tapi kalau udah remaja dia kok sekarang mulai mengembangkan kata-kata yang tidak sopan. Kok sekarang dia bertemannya sama teman-teman yang aneh-aneh. Itu bukan aneh, karena memang proses dia sedang di situ. Maka kepada anak-anak yang sedang tumbuh, dia bilang diri kita sebagai teman, dia proses identifikasinya kita sebagai teman dia. Karena proses identifikasi di masa remaja bukan kepada ayah atau ibu, tapi kepada teman. Maka kita harus jadi teman dia. Ingat, anak soleh yang tadi nggak pernah kebangkang, dia bisa juga. Yang tidak pernah membentak, dia bisa.
cuma tidak terlihat. Ya, skizofrenia kan muncul itu bisa bertahun-tahun. Contoh tuh, skizofrenia kayak gimana sih? Ibu yang bunuh anaknya itu, yang mampu membunuh anaknya, karena masalahnya cuma sangat kecil, ya, dia halusinasi kan, delusi gitu kan, lalu kamu harus pergi ke kota, gitu kan, bawa ketiga anakmu, karena dia orang nggak punya halusinasinya, maka dia bisa bawa ketiga anaknya dibunuh dulu kan gitu. Itu biasanya dimunculkan ketika dia masa remaja, udah ada tuh. Kenapa? Karena mungkin sering dimarahi sama orang tuanya, karena tidak pernah mendapatkan kontrol perhatian sama orang tuanya. Maka di tahapan tumbuh kembang seorang manusia yang paling harus diberikan poin terpenting adalah usia remaja. Bagaimana anak bisa menjadikan proses identitasnya ke kita? Maka salah satunya adalah mengajak bermain ke mundur ke usia tahapan munturnya. Ya, saya ketika anak saya umur 1 tahun, apa yang sudah saya lakukan kepada anak itu? Dia percaya. Umur anak saya 4 tahun, saya sudah melakukan apa? Dicatat, ditulis. Saya buat program tentang anak saya. Apapun programnya saya lakukan. Ya, oh anak saya pernah berbohong, itu saya list. Berbohong ketika apa ya? Saya cari, saya ingat. Saya ingat itu kejadian apa? Karena biar saya munculkan nanti ada kata maaf saya. Itu kasus. Bisa dikatakan. Jadi jangan sebagai seorang ayah, jangan terlalu egois, jangan menarik hubungan atau jangan ada hubungan yang jauh kepada anak-anak. Rangkul, peluk, cium. Untuk apa? Untuk anak belajarnya tumbuh dan berkembang melalui tahapan-tahapan itu dengan skor. Tanpa emosi, anak tanpa kebanggaan perlu, anak kebanggaan perlu, tapi di tahapan usia berapa? Kalau tidak tuntas di usia remaja, maka dia akan dibanggaan di usia dewasa. Tidak tuntas, maka akan dia bawa itu tahapan kebanggaan itu di usia sudah menikah atau sedang bekerja, sudah menikah. Karena itu tugasnya banyak. Jadi kalau sedang dia kebanggaan, dia pahami memang itu sedang proses itu, dan bagaimana dia tidak terlalu jauh kebanggaannya. Dikontrol, diajak ngomong, diajak main, diajak healing. Maka healing itu perlu, jalan-jalan itu perlu. Tidak selalu harus ke luar negeri, tidak selalu harus ke daerah-daerah. Tuh di pinggir danau, ada danau nggak di sini? Ada. Tuh di pinggir sawah, ajak bersepeda, mancing, tapi diajak jalan. Seringlah jalan-jalan sama anak, istri. Makanya jangan kerja melulu. Duit dicari, dia lari. Kan duit kita cari sama-sama. Masa harus dilakukan 7 kali 24 jam? Anak cuma minta healing kan juga 1 jam. Tuh ke pasar tradisional yang kapoi, kayak emas, yang bandeng kayak bagaimana, yang cumi kayak gimana, yang perempuan ajak jahit itu kayak gimana, kuning kayak bagaimana, itu udah jalan-jalan. Tapi otaknya nyaman, nggak dipakai buat nyetir, nggak dipakai 7 kali 2, 14, nggak dipakai belajar lagi, emak gurunya belajar biar dapat ranking. Padahal yang sukses bukan yang 7 kali 2, 14, bukan. Yang sukses itu adalah orang yang cerdas interpersonal, orang yang cerdas sosial. Ke tukang beca, hei bapak, gimana bapak, sehat? Ke tukang ojek, hei bapak, sehat? Ke tukang sayuran, hei bapak, sehat? Itu ajarkan anak kita untuk cerdas sosial.
Iya. seperti itu. Bisa lagi nggak? So. Ya, minta maaf di usia remaja wajib. Dan ini perlu cium. Kalau suami Anda sibuk, tadi kan saya, kunci kesuksesan seorang anak adalah ibu. Ibu paling sukses anaknya, Iya benar. pasti kangen. Ibu yang harus kreatif, ibu yang harus beragam cara, ya. Bapak, dalam Islam tuntutannya memberi nafkah, memberi makan, memberi pakaian, memberi rumah. Itu wajib, sisanya sunnah. Kenapa jadi bapak dituntut buat bantu-bantu? Sunnah kalau dia mau bantuin, alhamdulillah. Tapi yang salah dalam Islam dari Ibnu Taimiyah, suruh istrinya kasih pembantu. Ya, nah boleh dia tambahin di protes kalau ini. Ya, yang ini bisa mengapresiasi diri ibu, tidak kelelahan, menjalankan tugas dan kewajiban. Ya, itu. Ya Pak, selesai ya Pak. Jadi disebut tahun berapa ibu nyubit, tahun berapa bapak ngebentak, ya itu kalau udah ngebentak sakit hatinya tuh dari mana? Ngebentak anak. Satu sambungan sasaran pun putus. Kalau tidak dibentak, ya, kalau dicekai, ya. Baik. Jadi ibu, asal udah Pak, bertanya pada saya. Tadi kenapa saya gengsi? Ya ibu kalau gengsi itu kayak menjadikan anak ibu sukses. Kalau ibu ngajarin gengsi, anak pun akan gengsi ke depannya. Jadi kalau saya tahu, kalau anaknya gengsi ya, kalau saya tahu gengsi, ya pasti ibunya ngajarin gengsi ya. Saya sampai sekarang masih sering minta maaf. Saya tahu kalau anak saya sudah bilang, Abang, sekarang kerja atau kakak dari rumah. Tadi kan sudah membimbing, sekarang sudah bilang aku kerja dari rumah. Jadi kalau dia udah nadanya sudah tinggi, saya udah sadar diri. Iya. Karena saya pernah begitu. Mungkin ketika saya pernah bicara begitu, dia bilang tadi, karena saya pernah begitu. Langsung aja minta maaf. Iya maaf, itu tadi baru benar. Ya, lain kali kalau Umi jawab jangan tadi lagi ya, jangan bilang tadi sambil terus. Kan itu bisa berkali-kali, bukan sekali selesai. Karena saya sekarang paham, dia bisa seperti itu mendapatkan contoh apa yang saya ucapkan dengan Nisa. Ya, ya. Bisa berkali ya, ada dua yang pertama tadi udah dijawab ya Ibu ya, ada sama aja. Yang kedua, bagaimana cara kita memberi pengertian kepada anak yang melakukan sesuatu yang menurut kita itu tidak baik. Oh ya tadi yang baca ngaji kalau keluar lelah gitu ya, kalau kita pengen anak ngaji terus ya. Ibu, tadi cek belum selesai. Satu, setiap anak kalau kasih 4, dia unik, 2, dia pelaku utama. Jadi kalau dia merasa lelah dia ngaji, berarti memang dia sedang lelah. Tinggal dikasih batasannya. Lanjut ya. Aku kelelahan nih, kata anak suka berbatasi nih. Ya, mungkin karena di depan ngaji dia punya ada yang amalin, ada yang musuhi, ada yang nyaman dengan mami atau gurunya. Kita kasih batasannya. Tinggal langsung aja. Memangnya di depan ngaji ada masalah. Jadi sebenarnya bukan lelahnya, tapi ada masalah.
Hah? Paham. Anak peneliti peluru. Makanya kalau berantem jangan lupa anak karena akan cari terus. Apa penyebab kamu sebagai ibu? Apa penyebab ibu seperti dizolimi sama ayah? Apa penyebab dia terus sampai hidup? Paham? Oke, Bu? Jelas cukup ya? Sudah cukup, Bapak, Ibu, ada yang mau ditambahkan lagi? Sangat jelas, ada yang mau? Sudah. Baik, karena waktunya tinggal 10 menit, saya minta penanya lagi. Masih banyak. Mau jujur ya? Satu penanya lagi ya Pak ya, mohon maaf, Ibu ya. Mohon maaf, saya berminta sama Bapak, mohon Bapak ya, mohon saya dengan mohon Bapak. Mohon mengikuti kajian seperti ini, terima kasih Bapak sudah datang. Kita berikan mohon yang ayah pada hari terakhir, berarti ayah sejati. Cie. Jadi kita berikan kesempatan yang bertanya, bisa menjadi pelajaran buat semuanya ya. Kalau ibu langsung dikasih ya. Baik, terima kasih Bapak. Maaf. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Krisno. Terima kasih kami yang diberikan kesempatan untuk bertanya. Mungkin saya membandingkan antara orang tua masa lalu sama orang tua sekarang. Jadi waktu zaman saya kan berasal dari Bangon ya, kebetulan bisa saya itu gunung kidul. Jadi waktu itu kayaknya orang tua saya mengundang saya itu dengan larangan tertentu, misalnya berkaitan sama mistis ya. Misalnya, nah kamu jangan makan di rumah ibu, nah kamu jangan main ke sana, nanti kamu bisa jauh dan sebagainya lah. Nah, tantangan kita sebagai orang tua ya, ketika saya menonton di sini, ternyata orang dulu di dusun sama yang itu ternyata berbeda sekali jauhnya. Yang terus berkaitan dengan tantangan masa depan, terutama orang tua itu cemas dengan perkembangan teknologi ya. Anak-anak udah tidak lepas dari gadget. Yang gadget ini, mohon maaf, saya itu termasuk orang tua yang tidak bisa ngerem gitu. Jadi yang sudah terlanjur memberikan fasilitas gadget gitu. Jadi ketika ada melarang atau mungkin memberi jangan dulu, nah itu nanti dulu mungkin ada kiat khusus untuk sebagai orang tua yang kekinian lah, yang tidak bisa lepas dari teknologi, mungkin cara khususnya itu kiatnya seperti apa. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih banyak. Langsung dijawab aja ya. Baik, saya sudah pendidikan juga dipengaruhi oleh budaya. Ya, budaya. Kejiwaan juga dipengaruhi oleh budaya. Makanya di psikologi ada yang namanya belajar budaya psikologi. Ya. Jadi kalau dulu ajari jangan duduk di depan pintu, nanti jodohnya jauh di sana, ya. Jangan kalau maghrib masuk gitu ya, nanti ada orang-orang yang bisa tinggal di sana. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Kayaknya kondisi anak-anak zaman sekarang sesuai dengan, kalau kata Mas Bro, dibilang anaknya sesuai dengan zamannya. Maka itu tidak berlaku ke anak kita. Anak kita kalau dibilang kolek-kolek, mesti kolek-kolek di kan dia ada HP, ya kan? Apa itu siapa? Apa siapa yang belajar cara? Ya, karena dibilang anaknya sesuai dengan zamannya. Jadi nggak boleh nakut-nakutin anak, katanya tadi ya, kayak ngelupi, nggak boleh ya. Apalagi dengan kecanggihan zaman sekarang, teknologi bisa jadi. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana dengan anak yang suka hobi dengan gadget? Ya, yang salah siapa? Yang salah siapa?
Karena sekarang itu ya mama itu dia yang nangguin masalah, anaknya yang disalahin. Anak saya gadget gak pernah berhenti. Dalam hati nih, nah itu gadget dari mana? Anak main dari mana? Muncul tiba-tiba. Bagaimana cara kita mensiasati ibu? Saya tidak melarang gadget karena di sekolah saya juga bahwa anak wajib laptop, wajib gadget. Kenapa? Tinggal dikasih batasan. Ya, tinggal dikasih batasan. Nah, di dalam ini sekarang anak-anak sudah gadget nih, ya. Nah, di dalam HP ini ada banyak aplikasi. Satu, dua, kita ngomong ya masing-masing anak aplikasinya apa saja di HP ini. Satu ngomong, anak satu ngomong, anak kedua ngomong, anak ketiga ngomong, anak keempat ngomong, anak kelima ngomong, semua ngomong. Ibu sama direktur cuma bilang dari seluruh aplikasi ini hanya yang kita sepakati boleh untuk kita buka. Bermanfaatnya untuk apa saja, tujuannya untuk apa saja. Mau lewat? HP ini dibeli dengan harga sekian, dicari dengan pengobatan seperti ini, bla 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 bla. Kenapa? Karena anak, ini sekali lagi, anak Allah kasih dengan satu penelitiku, dua dia pelaku utama, dan yang ketiga dia yang keempat komunikator. Yang tadi yang pertama unik pelaku utama, pelaku komunikator peneliti. Maka dia itu sebenarnya udah tahu tujuannya buat apa, manfaatnya buat apa, bagus apa enggak buat diri dia dan lain sebagainya. Jadi anak yang suka main game di HP-nya adalah anak yang ingin menarik perhatian orang lain. Gua dibolehin apa enggak? Kalau gua cuma dengerin baru sekali, santai. 2, 3, 4, 5, 10. Kasih batasan. Dalam komitmen yang tadi, kalau ibu melihat kamu membuka aplikasi seks misalnya, dan ada laporan kamu membuka aplikasi seks misalnya. Kenapa saya katakan membuka aplikasi seks anak harus dilihat? Karena masuk ke memori otaknya dan bisa memberikan dorongan si anak untuk melakukan. Kalau dia sudah ratusan kali melihat, saya baru saja sedang mengaktifkan kasus itu. Seorang anak diperlihatkan aplikasi seks sama temannya di kelas 5 SD, kelas 6 SD masih melakukan, kelas 1 SMP ada dalam keluarga melakukan. Karena kebetulan di pesantren, maka ada dalam keluarga melakukan sesama temannya yang laki-laki. Oh, jadi dulu. Kenapa bisa begitu? Karena seks akan mengotori otak. Apalagi dengan 100 kali lebih. Ya Allah. Kan? Yang sudah sama dengan narkoba. Jadi hati-hati ya. Jadi sepakati kalau ingin memberikan fasilitasi HP kepada anak. Bagaimana kalau yang belum tinggal belajar komitmen? Kita tidak bisa melarang karena dia melihat temannya dikasih HP sama anaknya. Tetangga depan
rumah tangga. Ini yang tidak berkomitmen ya. Setiap rumah tangga punya komitmen. Upayanya setiap rumah tangga punya program aturan yang disepakati oleh suami dan istri. Bangun jangan kaya itu aturan apa batasan? Aturan. Aturan. Tidur jam 9 ya. Aturan apa batasan? Batasan. Aturan. Batasannya apa? Nanti itu sedih sekali kalau kamu bangun tidur jam 9 karena bla. Paham ya? Punya aturan dalam rumah tangga? Punya nggak? Harus keluar. Mulai dari sini ajak suami diskusi, jangan tidur dulu Pak. Bapak dulunya kalau diajak diskusi tidur, diajak ngerondok Bapak berbicara. Diajak diskusi Bapak sendirian buat terima. Lalu aku sebagai istri apa fungsinya? Ayo Pak, kita sama-sama. Kalau ingin anak kita sukses ya, berhasil. Paham ya? Punya aturan rumah tangga? Aturan hidup kita aturan. Maka aturan rumah tangga kita banyak aturan, tapi dibidor, dijabarkan. Satu, sebagai seorang istri, maka aku 1, 2, 3. Aku sebagai seorang bapak, maka aku 1, 2, 3. Jangan nggak punya, karena kalau nggak punya bapak nggak ngerti nanti batasannya apa. Ibu nggak ngerti batasannya apa, anak nggak ngerti batasannya apa. Saya sampai punya aturan kepada anak saya. Oke, boleh menikah kalau sudah pernah menghafal 30 juz. Sure. Pernah menghafal, bukan menjadi penghafal. Pernah. Pernah menghafal. Dua anak sudah lulus pernah menghafal. Nomor 2 sama nomor 4 sedang proses. Walaupun sudah dewasa, saya kasih disini. Dua aturan, kemana-mana bawa Al-Quran. Jangan pernah tidak membaca Al-Quran setiap hari. Aturan. Karena saking adanya batasan, anak saya kalau saya berikan program HP atau laptop, gambarannya itu, saya nggak pernah sama kita bayar sekolah. Nggak pernah. Bukan karena saya mampu, bukan. Ketika barang itu berkualitas, maka tidak cepat rusak, akan melek. Dan itu harus dihindarkan, harus menjawab. Ya, tadi itu. Kedua, karena mudah bagi saya memberikan fasilitas itu, anak-anak ada batasan dari saya. Anak saya itu sampai tidak mau diberikan yang diberikan saya bilang, saya kasih hanya ulang tahun HP. Anak saya malah bilang di pesantren HP tidak perlu, maka HP dari duit saya berikan ke guru yang sedang ulang tahun. Saking seringnya saya bercerita, saking seringnya saya berdiskusi kepada anak. Jadi anak melakukan, ya, melakukan yang memang sudah diberikan oleh sama ibunya, sudah ini dan sebagainya. Saya sering bercerita ya, saya sering bercerita kepada anak tentang kehidupan, ya, itu kan ibu ya. Ada lagi? Ini kita tadi pada aturan, batasan, dan apakah kalau misalnya aturan itu tidak kita boleh ada konsekuensi? Oh, setiap komitmen ada konsekuensi. Setiap komitmen ada konsekuensi. Ibu ada aturan dalam rumah tangga, maka dibuatkan juga konsekuensinya apa? Dan contoh, ada aturan dalam rumah tangga saya. Tidak ada yang namanya ulang tahun. Ya, tidak ada dari ulang tahun karena di dalam Islam tidak ada perayaan itu.
capek ini dengan alat apa dan sebagainya. Nggak mesti itu adalah ulang tahun perayaan apa dan sebagainya. Ya. Tapi apresiasi masyarakat karena mereka ini ya sepedanya nanti dibeliin dulu apa namanya ya sepedanya nanti ini nggak apa-apa kan itu ada aturan ya atau ada aturan dari saya setiap anak mungkin jarang-jarang setiap anak khusus anak laki-laki kalau pulang dari mana-mana atau pulang dari tempat kosnya gitu ya pulang ke rumah kuliahnya di Bandung maka harus membawa oleh-oleh. Iya, bahagia ibunya itu mah. Karena saya tidak pernah dibawain apa-apa sama suami saya. Iya. Udah bilang sama saya, ayam beliin gorengan. Dia lagi kepengen gorengan, dia karena tidak dibiasakan membawa sesuatu kalau pulang kerja, dia tidak ngomong. Maka saya buat aturan itu. Buat anak-anak ini khusus laki-laki, ya. Begini, karena pada dasarnya nanti kamu istrimu membutuhkan, anakmu membutuhkan. Iya, betul. Biasanya gak akan muncul. Iya. Kan ibu? Betul, Itu betul. aturannya sampai seperti saya buat seperti ini. Kemarin dia anak dari Medan. Nah, tanpa disuruh sama aja dia bawa dari. Iya. Ini buat ini buat ini kebagian. Karena saya buat aturan. Jadi setiap anak dari manapun, dari tempat kerja dia juga dia pasti bawa sesuatu. Dari tempat